Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Indrawan, yang menceritakan seorang gadis yang diganggu oleh makhluk halus. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kisah di bawah ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nama tokoh dan tempat seperti biasa akan aku samarkan demi kenyamanan bersama. Kedua mata Lina melotot tajam ke arah Ustadz Rizwan yang tengah duduk di hadapannya. Otot di kedua bahunya kaku, punggungnya menegang, disertai jari-jari tangannya yang membentuk menyerupai cakar. Nafas Lina memburu turun naik sambil memasang posisi dan menunggu kesempatan yang baik untuk dapat menyerang pria itu. Tapi di dalam hatinya, ia sendiri heran mengapa timbul rasa tidak suka yang begitu hebat kepada Ustadz Rizwan. Semakin mendalam rasa bencinya, sampai-sampai ia berniat untuk mencelakai orang itu. Mata Rizwan memperhatikan gerak-gerik Lina yang semakin gelisah. Ia tetap tenang, walau pasiennya itu telah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perlawanan terhadapnya. Proses ruqyahnya saja belum dimulai, tapi gadis itu sudah blingsatan tak karuan. Bibir Rizwan tersenyum sedikit, namun hal tersebut malah memancing amarah Lina. Sontak ia mengamuk, lalu menerjang Rizwan disertai caci maki yang terlontar dari mulutnya. Untungnya, aksi tersebut berhasil ditahan oleh ayah dan ibu Lina yang juga ada di sana. "Masya Allah," ucap Rizwan, menenangkan dirinya yang nyaris saja jadi amukan pasiennya sendiri. "Istighfar Lina, istighfar nak," seru ayahnya. Sang ibu buru-buru membenarkan letak jilbab anaknya yang hampir terlepas. "Walah, ini jinnya udah main nyosor saja. Padahal belum saya apa-apain," kelakar Rizwan sambil menahan tawa. Tak mau diejek, Lina mendelikkan matanya lebar-lebar sambil berseloroh lantang. "Pergi kau! Ngapain kau di sini? Cari mati kau!" Diserga seperti itu malah membuat Rizwan nyengir. Sebenarnya ia sudah terbiasa menghadapi keadaan semacam ini. "Ya sudah, biar nggak berlama-lama, saya mulai saja ya ruqyahnya. Bapak sama ibu tolong dipegangin anaknya. Takutnya dia ngamuk lagi," tukas Rizwan. Lalu Rizwan memakaikan sarung pada kedua tangannya. Bibirnya perlahan mengucapkan kalimat ta'awud, disusul dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga bola mata Lina membeliak. Mulutnya mengerang kemudian memekik teramat kencang. 3 pekan yang lalu,
Lina terjatuh dari motor sewaktu pulang kerja. Karena hanya kecelakaan ringan, ia cuma mengalami luka-luka kecil pada bagian kaki. Namun, esok hari setelah kecelakaan itu, ia malah terserang demam tinggi. Panas tubuhnya tak kunjung menurun, sehingga Lina terpaksa dibawa ke klinik. Usai diperiksa, ternyata ia terkena tipes. Faktor penyebabnya, Lina kelelahan karena terlalu banyak bekerja serta kurang istirahat. Mau tak mau, Lina mesti menginap selama 2 hari di klinik itu. Malam pertama saat tidur di tempat itu, Lina sempat mendengar ada suara perempuan yang memanggil-manggil namanya. Suara panggilan itu rasanya terdengar sangat jauh, tapi telinga Lina dapat menangkapnya dengan cukup jelas. Kejadian tersebut hanya berlangsung sekali itu, sehingga Lina tak begitu memusingkannya. 2 hari setelah dirawat inap, kondisinya sudah mulai membaik dan ia pun dipersilahkan untuk pulang. Ia sendiri telah lupa peristiwa aneh saat di klinik yang lalu. Pada malam yang berikutnya, Lina bermimpi didatangi oleh seorang wanita asing yang memanggilnya dengan kalimat, "Lina, Lina, sini temenin aku." Dalam mimpi itu, Lina hendak menemui orang itu, tapi ia menghentikan langkahnya saat ia mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki 2 lengan panjang yang terjulur hingga ke lantai. Tanpa terduga, sosok tadi maju mendekat. Kemudian sekonyong-konyong ia menerkam tubuh Lina hingga jatuh terjerembab. Seketika, Lina terbangun dari tidur. Ia meyakinkan diri sendiri hal mengerikan yang barusan hanyalah mimpi buruk biasa, walaupun kesannya begitu nyata. Batin Lina mulai diliputi rasa cemas, apalagi ketika pada keesokan harinya ia mendapati kedua kakinya menjadi sulit untuk digerakkan. Berkali-kali dicobanya untuk bisa sendiri, tapi anehnya tetap saja ia kepayahan. Lina terduduk lemas di atas kasur. Matanya mengamati kedua kakinya yang lulai secara mendadak. Ia menangis histeris, sadar bahwa kakinya telah lumpuh. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan pada kedua kaki Lina. Kecelakaan yang lalu bahkan bukan menjadi penyebab utama lumpuhnya kaki Lina yang mendadak itu. Lina juga sempat ditangani oleh ahli tulang dan syaraf. Namun sayangnya usaha itu belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Batin Lina bingung sekaligus sedih. Ia hanya ingin tahu faktor utama hingga ia tak bisa berjalan seperti sekarang. Padahal sebelum ini ia sungguh yakin fisiknya dalam keadaan prima setelah sakit kemarin. Jika penyebabnya adalah kecelakaan tempo hari, tak semestinya juga mengakibatkan ia langsung lumpuh hanya gara-gara jatuh sedikit dari motor. Di sisi lain, sebenarnya Lina juga diresahkan dengan semakin seringnya bermimpi tentang wanita berlengan panjang itu. Semakin sering ia bermimpi, semakin jelas Lina dapat melihat rupa mengerikan dari wanita itu. Belakangan, Lina juga menyadari bahwa sosok itu telah melilitkan tangannya pada kedua kakinya. Hal ini mengakibatkan Lina jadi was-was.
dan takut untuk tidur. Tapi dari sini ia mengetahui ada hubungan antara penyakit yang dideritanya dengan sosok perempuan pada mimpinya itu. Kecurigaannya semakin menjadi tatkala pada suatu kali seorang kerabat ibu datang menjenguk dengan membawa anaknya yang masih berusia sekitar 4 tahun. Tadinya gadis kecil itu terlihat riang ketika memasuki rumah, tapi tiba-tiba saja ia menangis sambil menjerit seperti sangat ketakutan. Karena sulit untuk dibujuk supaya tenang, si ibu terpaksa membawanya pulang. Kemudian, diketahui penyebab bocah itu menangis. Dia mengaku melihat sosok perempuan dengan wujud menyeramkan sedang memeluk tubuh Lina. Anak itu juga melihat ada yang melingkar pada kaki Lina, yang awalnya ia kira seekor ular. Namun saat diperhatikan lebih seksama, benda yang melingkar itu ternyata sepasang tangan yang begitu panjang hingga menyerupai ular yang tengah melilit kedua kaki Lina. Orang tua Lina terhenyak mendengar kesaksian di luar nalar semacam itu. Memang sulit untuk dipercaya, tapi rasanya cerita tersebut cukup relevan dengan keadaan yang dialami oleh Lina sekarang ini. Mau tak mau, mereka pun harus meyakini bahwa terdapat sesuatu yang sedang bersemayam pada diri Lina. Entah apapun itu, yang pasti sesuatu tersebut harus dipaksa pergi sebelum kondisi Lina bertambah parah. Suatu ketika, masjid di lingkungan kediaman keluarga Lina kedatangan beberapa orang tamu dari luar daerah. Sepatutnya yang dilakukan tuan rumah. Para tamu tersebut disambut baik oleh warga sekitar, terutama oleh pengurus masjid. Satu persatu tamu-tamu itu memperkenalkan diri. Salah satunya bernama Rizwan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ustadz Rizwan. Di antara rombongannya, Rizwan ialah yang termuda dan yang paling paham ilmu agama. Katanya beliau merupakan alumni pondok pesantren terkenal yang berada di Jawa Timur. Menariknya lagi, ternyata Rizwan juga merupakan seorang terapis ruqyah yang di masa itu masih terdengar asing bagi kebanyakan orang. Orang-orang yang hadir di masjid dengan antusias ingin mendengar tentang cerita ruqyah ini lebih dalam lagi. Dengan sabar, Rizwan menjelaskan hal tersebut kepada mereka yang bertanya. Ayah Lina, yang kebetulan sore hari itu berada di masjid, tertarik dengan pembahasan itu. Ia pun berniat untuk meminta Rizwan datang ke rumah supaya ia mau melihat anaknya yang kondisinya sendiri makin memprihatinkan. Untungnya Rizwan bersedia untuk datang dan setelah mengatur jadwal, ia pun berjanji akan segera menengok Lina secepat mungkin. Dari mulut Rizwan tak henti-hentinya bacaan ayat-ayat suci dilantunkan. Sementara itu, Lina terus-terusan meronta dan meraung-raung seperti menahan rasa panas, seolah-olah ada bara api yang hendak membakar habis tubuhnya. Fisiknya semakin lemah, tapi ada semacam dorongan aneh dari dalam tubuh yang memaksanya supaya terus berontak. Ia gerakkan jari-jarinya mengincar wajah Rizwan. Namun, Ustadz Rizwan mengelak hingga ia terhindar dari cakaran kuku Lina. Pada saat ini ia sudah frustasi.
tenaganya sendiri sudah tak sanggup untuk melakukan perlawanan lebih lanjut. Telapak tangan Rizwan yang dilapisi sarung menyentuh di bagian kaki Lina. Hal ini mengakibatkan ia melengking kesakitan luar biasa. Rasa sakit yang membakar menjalari bagian tubuh itu. Akibatnya, tubuh Lina kejang-kejang tak karuan. Panas. Panas, racau Lina. Namun, di dalam hati ia menyadari bahwa sejatinya bukan dia yang merasakan sakit itu. Penglihatan Lina tersibak. Ia pun dapat melihat dengan jelas wujud sosok yang selama ini bercokol di dalam raganya. Lina terkejut setengah mati. Makhluk mengerikan itu ternyata adalah makhluk yang selalu menghantuinya lewat mimpi. Setengah tubuh jin berbentuk wanita itu telah hangus terbakar. Lidah api menjalar menuju bagian atas badannya. Kepalanya dipenuhi api lalu merambat ke kedua lengannya yang masih melingkar pada kaki Lina. Makhluk itu meronta-ronta dan menjerit kencang. Lilitan erat tangannya terlepas seiring dengan kobaran api yang kian melahap seluruh bagian tubuhnya. Lina ngeri karena harus menyaksikan pemandangan itu. Dalam hatinya, ia berdoa supaya diberi keselamatan. Matanya terpejam lalu berharap semoga mimpi buruk ini segera berlalu. "Ayo, keluar! Keluar!" kata Rizwan sambil menepuk-nepuk punggung Lina. Sekejap saja mulut Lina memuntahkan isi perutnya tanpa tertahan. Bleh, bleh. Kesadarannya berangsur pulih seusai muntahannya yang terakhir. Sekujur tubuh Lina dibasahi oleh peluh. Ia rasakan dadanya mulai terasa lapang. Perasaannya pun sekarang jadi lebih ringan dibanding dengan sebelumnya. Kemudian, ia mencoba untuk berdiri. Dan ajaib, kakinya yang tadinya lumpuh sekarang dapat bergerak kembali seperti sedia kala. Lina pun bersujud, begitu juga dengan orang tuanya. Mereka bersyukur masih diberikan kesempatan untuk sembuh dari penyakit lewat bantuan seorang ustadz. Tak henti-hentinya Lina mengucapkan terima kasih kepada Rizwan. "Jangan berterima kasih pada saya, tapi berterima kasihlah pada Allah. Tanpa pertolongan dari Dia, mustahil saya bisa membantu. Saya hanya mewakili saja," jawab Rizwan bijaksana. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin diutarakan oleh Lina. Salah satunya tentang tujuan jin itu. Menurut Rizwan, ia tak bisa menebak perilaku jin. Mungkin ada alasan khusus sehingga ia menempel. Atau bisa jadi ia hanya ingin mengganggu saja. Dan yang mesti diingat supaya jin itu tak kembali meneror lagi, ibadahnya harus benar-benar dijaga. Sering-sering membaca Al-Quran supaya rumah tak disinggahi jin. Dan juga banyak berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Lina mengangguk,
menyetujui pesan dari Rizwan. Dalam hatinya ia berjanji akan selalu menjaga amal ibadahnya yang memang sering ia lalaikan sebelum ini. Dan ia juga berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seminggu kemudian, Rizwan dan istri dipusingkan oleh perilaku putra mereka yang belakangan ini hampir setiap malam bocah berusia setahun itu kerap kali menangis tanpa sebab. Padahal anak tersebut jarang sekali rewel, apalagi menangis sampai berjam-jam lamanya. Ia hanya bisa tenang ketika memasuki waktu fajar ataupun setelah diperdengarkan bacaan Al-Quran. Perasaan Rizwan mulai tak nyaman, apalagi ketika istrinya bercerita pernah bermimpi didatangi oleh seorang wanita dengan kondisi tubuh yang hangus terbakar. Katanya wanita itu marah kepada Rizwan karena telah berani menyakiti dirinya. Akhirnya Rizwan paham, jin wanita tersebut ternyata menaruh dendam padanya. Sejujurnya, ia tak pernah mengira keluarganya pun akan terkena imbas dari proses ruqyah kemarin. Dan kejadian seperti ini maksudnya baru pertama kali terjadi sepanjang karirnya selaku terapis. Malamnya Rizwan hendak melaksanakan sholat tahajud. Di ambang pintu kamar, ia tertegun saat melihat ada sesuatu yang tengah berdiri di sana. Di balik gorden putih yang tipis, sesosok wanita dengan wujud hancur terbakar sedang menatap tajam ke arah Rizwan. Matanya mengisyaratkan kebencian, seolah ada dendam yang sepertinya ingin segera dilampiaskan. Nafas Rizwan tertahan menyaksikan penampakan menyakitkan dari makhluk itu. Itukah dia? Apa itu jin yang dendam padaku? Terkanya. Perlahan, hatinya mulai gentar. Sungguh ia tak menyangka bentuk makhluk tersebut ternyata terlalu rusak. Akal sehatnya tak sanggup untuk menyaksikan penampilan itu jauh lebih lama. Rizwan goyah. Pandangannya mulai menggelap. Kesadarannya semakin jauh berkurang, hingga ia pun terkulai lemah dan akhirnya jatuh pingsan. Selesai. Sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian semua suka dengan kisahnya. Jumpa lagi di Treat Indrawan yang berikutnya. Good night and sleep tight. Oke, itulah akhir kisah dari treatnya Mas Indrawan Adelbert Rusti. Ya memang begitu ya, resiko seorang eksorsis ya. Ada yang setannya itu langsung hilang, ada yang setannya dendam gitu ya. Tapi ya memang itu resiko sih ya daripada profesi itu gitu. Ya semoga lah ya, para peruqyah atau pengusir setan yang ada di dunia ini, meskipun mengalami hal seperti itu tidak gentar atau goyah gitu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.